Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang akrab disapa KDM, meminta seluruh pemerintah daerah di 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Pernyataan ini disampaikan di Bandung pada Senin, 24 November 2025, sebagai respons terhadap perakiraan cuaca buruk dari BMKG dan catatan sejarah bencana di wilayah tersebut. Dengan tujuan memastikan pencegahan dan penanganan yang efektif melalui sinergi antara provinsi, kabupaten kota, dan masyarakat. Mari kita bahas lebih detail mengenai pernyataan penting ini dari Gubernur Deddy Mulyadi. Beliau menekankan bahwa setiap kepala daerah harus memiliki kesiapan bencana yang mencakup sarana dan prasarana yang memadai, serta tim yang siap diterjunkan ke lapangan. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan arahan tegas untuk menghindari dampak yang lebih parah dari bencana yang bisa datang kapan saja. KDM menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat dukungan kepada kabupaten dan kota, baik dalam tahap pencegahan maupun penanganan pasca bencana. Misalnya, melalui penguatan mitigasi yang menjadi kunci utama, di mana penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara parsial atau setengah-setengah, tapi harus melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam koordinasi yang solid. Transisi ke konteks yang lebih luas, pernyataan ini datang di tengah penetapan status siaga darurat bencana oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui keputusan Gubernur Nomor 360, Kep. 626 BPBD 2025, seluruh 27 kabupaten dan kota di Jabar ditetapkan dalam status siaga darurat untuk bencana seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, dan tanah longsor. Status ini berlaku mulai 15 September 2025 hingga 30 April 2026, periode yang bertepatan dengan musim hujan yang diprediksi intens. Keputusan ini diambil berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jabar, yang mencatat bahwa sejak awal tahun 2025 hingga akhir Oktober, telah terjadi 1.204 kejadian bencana di wilayah tersebut. Angka ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rawan seperti Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Untuk memastikan kesiapan, BPBD Jabar telah menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan pada September lalu, melibatkan BPBD Kabupaten dan Kota se-Jabar. Dalam rapat tersebut, dibahas kondisi personel, peralatan, dan logistik yang harus siap menghadapi musim hujan 2025 hingga 2026. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat, menegaskan bahwa masyarakat harus tetap waspada terhadap peringatan cuaca dan potensi bencana di lingkungan sekitar. Selain itu, BMKG telah memperingatkan adanya hujan ekstrim akibat sirkulasi siklonik di Sumatera bagian selatan, yang memicu belokan angin dan konvergensi di beberapa wilayah Jabar. Rekomendasi dari BMKG termasuk persiapan menghadapi banjir, longsor, dan pohon tumbang, dengan imbauan kepada masyarakat untuk memahami risiko di sekitar mereka dan melakukan langkah pengurangan risiko sejak dini. Melengkapi penjelasan ini, mari kita lihat informasi tambahan yang mendukung upaya kesiapan bencana di Jabar. Sebagai contoh, Taruna Siaga Bencana, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan pelatihan kesiapsiagaan kepada Sukarelawan Kampung Siaga Bencana, KSB. Pelatihan ini bertujuan memperkuat mitigasi di tingkat lokal, merespons peringatan dari BMKG dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, KDM juga menyoroti isu lingkungan seperti kerusakan hutan, di mana 80% hutan di Jabar diklaim rusak akibat penebangan liar. Untuk itu, beliau berencana melibatkan masyarakat dalam revitalisasi, dengan upah Rp50.000 per hari, sebagai langkah pencegahan jangka panjang terhadap bencana seperti longsor yang sering dipicu oleh deforestasi. Tidak berhenti di situ, KDM juga menunjukkan solidaritas lintas daerah dengan menginstruksikan 18 bupati dan 9 wali kota di Jabar untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dalam rapat koordinasi via Zoom pada 2 Desember 2025, beliau menekankan bahwa bencana di daerah lain adalah duka bersama, dan bantuan harus disalurkan tepat sasaran. Hasilnya, bantuan senilai Rp7 miliar telah didistribusikan, termasuk ke wilayah sulit terjangkau. Selain itu, KDM secara pribadi memimpin pemulangan 45 warga Jabar yang terisolasi akibat banjir di Takengon, Aceh, pada 11 Desember 2025. Warga tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Garut, Subang, Purwakarta, dan Tasikmalaya, dan pemulangan ini menjadi wujud perlindungan Pemprov Jabar terhadap perantauannya yang tertimpa musibah. Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini sejalan dengan target pembangunan Jabar, di mana KDM juga menegaskan dukungan provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Termasuk melalui peningkatan infrastruktur dan program seperti Citarum Harum. Namun, prioritas utama tetap pada keselamatan masyarakat dari ancaman bencana. KDM juga berencana mengirim surat edaran larangan tebang pohon untuk menjaga kelestarian hutan, yang menjadi faktor penting dalam pencegahan bencana. Sebagai penutup, imbauan dari KDM ini mengingatkan kita semua bahwa bencana alam bukanlah sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya, tapi bisa dimitigasi dengan persiapan yang matang. Masyarakat diimbau untuk aktif berpartisipasi, seperti mengikuti pelatihan siaga bencana dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan sinergi ini,
Jawa Barat diharapkan lebih tangguh menghadapi tantangan alam di masa depan. Tetap waspada dan saling bantu, karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama.